Oke, ini gua mau bacain berita yang baru aja keluar, di mana Perdana Menteri Pakistan mengadakan pertemuan dengan otoritas nuklir Pakistan. Wow, udah mulai bahas-bahas tentang nuklir nih coy, bahaya ini. We are hearing mixed messaging about Pakistani Prime Minister calling a meeting of the National Command Authority, which is the top authority in Pakistan that is responsible for managing Pakistan's nuclear assets. Nah, tepat setelah sholat subuh di Pakistan, militer Pakistan melancarkan serangan balasan terhadap India dengan nama Sandi Bunyan Marsos. Mereka telah menargetkan sejumlah lokasi di seluruh India. Ini semua adalah lokasi militer, termasuk satu stasiun rudal serta 2 lapangan udara. Menurut sumber militer, semua lokasi ini telah digunakan untuk menargetkan warga sipil, tempat ibadah, serta instalasi militer Pakistan. Pakistan mengatakan mereka tidak ingin melakukan serangan balasan ini, tetapi mereka terpaksa melakukan karena setelah serangan 7 Mei oleh India. Nah, pada saat video ini diupload, situasi India dan Pakistan itu lagi panas-panasnya coy. Oke, kita akan bahas apa dampaknya jika kedua negara tersebut menggunakan senjata nuklirnya, terutama dampaknya ke Indonesia, sektor energi dan minyak. Yang pertama adalah sektor energi dan pasokan minyak. Kalau terjadi perang nuklir antara India dan Pakistan, maka akan terjadi krisis energi jika jalur pasokan dari Timur Tengah dan India terganggu. Selain Cina, India juga merupakan tujuan ekspor terbesar terutama di bidang batu bara. Maka pemerintah Indonesia harus mengantisipasi ini sebelum perang nuklir antar kedua negara tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua adalah hubungannya dengan ekonomi dan perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui, letak geografisnya Indonesia berada di dekat dengan Selat Melaka, berada di dekat Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Selain dari Cina, kita juga impor barang dari Timur Tengah, kita impor barang dari Eropa, dari Afrika, dan dari India. Nah, sebelum melewati Selat Malaka, barang itu pasti harus melewati India. Dengan terjadinya perang antara India dan Pakistan, sudah pasti akan terjadi krisis logistik. 3. Hubungannya dengan pertanian dan ketahanan pangan. Nah, kalau terjadi krisis nuklir nih, terjadi perang, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kontaminasi terhadap bahan-bahan pangan buatan India. Ya, orang-orang yang udah biasa makan beras dari India bakalan takut lah. Takut telinganya tiba-tiba jadi 3, mulutnya jadi 2 karena terpapar radiasi nuklir tadi. Penduduk India kan jumlahnya miliaran, maka penduduk India akan keliling untuk mencari beras impor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cari beras dari Vietnam, cari beras dari Thailand, cari beras dari Indonesia. Akibatnya terjadi rebutan stok beras karena rakyat India nggak mau makan beras di wilayahnya sendiri. Jadi guys, apa yang udah dilakukan oleh Prabowo sekarang itu udah benar, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan. Gue bukan belajar dari pemerintah ya, tapi gue akan ceritakan kalau sekarang negara tetangga Malaysia lagi panik coy. Lu ingat tanggal 22 April kemarin kejadian penembakan 26 turis dari India di Kashmir? Nah, tepat tanggal 22 juga Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia untuk minta stok beras. Tapi apa yang terjadi? Indonesia menolak mentah-mentah dan lebih mengutamakan stok keamanan dalam negeri. Kenapa tadi gue bilang panik? Karena hampir 40% impor beras Malaysia itu berasal dari Pakistan dan India. Ya jelas, kalau terjadi perang antar kedua negara tersebut, maka akan mengganggu operasional pelabuhan dan infrastruktur pengiriman.